Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naomi Esti dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan cara menyusun tabulasi data primer dan sekunder, serta menguji kualitas data dengan software SPSS. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, berikut ini sudah tersedia data primer berupa kuesioner mengenai pertimbangan opini auditor pemerintah yang terdiri dari 7 pernyataan, di mana masing-masing pernyataan memiliki bobot nilai 1-5, mulai dari sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Dan berikut ini adalah lampiran hasil skor atas tanggapan dari 31 responden, yang dimana data ini akan kita upload ke dalam Microsoft Excel untuk menjadi tabulasi data primer yang akan kita gunakan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun tabulasi data primer ini ke Microsoft Excel. Caranya adalah kita buka dulu Microsoft Excel, lalu kita pindahkan datanya dengan cara mengetik satu-satu. Judulnya pertimbangan opini auditor pemerintah. Dengan di sini kolom pertama kita isi responden. Ini untuk pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, pertanyaan 5, pertanyaan 6, pertanyaan 7, dan total. Nah, kalau di data tersebut itu ada 31 responden, maka kita akan memasukkan semua respon yang ada ke dalam Excel ini. Kita masukkan ya, misalnya responden pertama itu memberi poin 5 semua. Kita masukin satu-satu, lalu kita jumlahkan. Nah, lanjut ke responden kedua. Dan kita lakukan hal yang sama ke setiap responden. Ingat, hati-hati ya teman-teman inputnya, karena ini akan mempengaruhi hasil ujinya nanti. Nah, responden ketiga pun sama skornya. Pokoknya kita input satu persatu sampai responder ke 31. Nah, untuk mempersingkat waktu, aku sudah bikin tabelnya nih, teman-teman. Seperti ini ya, kurang lebihnya. Nah, setelah kita punya data ini nih, tabulasi data ini, langkah selanjutnya adalah kita harus import data ini ke SPSS, yaitu kita buka dulu SPSS-nya, kita klik di variable view, kita tulis item 1, item 2, item ini adalah pertanyaan ya tadi teman-teman. Karena di aku itu ada 7 pertanyaan. Item 7 dan terakhir skor total, jangan lupa. Nah, karena data aku itu skor total. Nah, karena di data aku itu nggak ada desimalnya, angkanya bulat, maka desimalnya ini harus kita buat 0 ya teman-teman. Kita ubah satu persatu. Oke, setelah seperti ini, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah klik data view. Dan kita akan mengimport, mengcopy semua responden ini ke data view. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Kita klik lagi, kita paste. Nah, setelah muncul seperti ini, kita siap untuk melakukan uji yang pertama, yaitu uji validitas data primer.
Apa sih tujuan uji validitas itu? Nah, teman-teman, tujuannya adalah untuk mengetahui kevalidan angket yang kita buat. Apakah angket ini tuh valid atau enggak sih? Caranya gimana? Caranya kita tinggal klik analyze, pilih yang correlate, dan yang bivariate. Lalu kita pindahkan semuanya item ini ke variabel ini dengan cara klik Ctrl A dan klik ini. Lalu kalau sudah semua, kita klik OK. Dan di sini muncullah korelasi dari data kita, teman-teman, dengan N-nya itu sama dengan 31. Nah, cara untuk menguji validitas itu yaitu kita harus lihat Airtable-nya. Airtable kita itu N sama dengan 31. Kita buka ya, teman-teman, Airtable di sini. N sama dengan 31 itu adalah 0.355, 0.355. Nah, untuk menguji validitas, maka suatu data yang valid adalah data yang R hitungnya lebih besar daripada R tabel. R hitung di sini adalah ini, teman-teman, 0.788, 0.828, 0.81, dan seterusnya sampai item ke-7. Mari kita uji data ini ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat R tabelnya sama dengan 0.355 dan R hitungnya itu sama dengan 0.788. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa R hitung itu lebih besar dari R tabel dan data dinyatakan valid karena dia lebih besar daripada R tabel tadi. Dan kalau kita cek satu persatu pun juga sama, teman-teman. Misalnya item kedua 0.828 itu lebih besar dari 0.355. R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data ini pun dinyatakan valid dan sampai item ke-7. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, kita akan melakukan ini bisa di-close dulu dan kita akan melakukan uji yang kedua, teman-teman, yaitu uji reliabilitas. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mengetahui konsistensi dari suatu angket yang kita buat. Caranya adalah kita kembali ke analyze, lalu kita pilih scale, dan kita pilih yang reliability analysis. Ini kita pindahkan semua kecuali yang score total ya, teman-teman. Kita pindahkan ke items dan kita klik statistics, dan kita harus centang nih, teman-teman, jangan lupa yang scale if item deleted. Oke, kalau udah, klik OK, klik continue, lalu klik OK. Dan di sini muncullah nilai alfanya, nilai alfa yang bisa kita jadikan perbandingan untuk uji reliabilitas ini, teman-teman. Tadi ya N sama dengan 31-nya itu adalah 0.355 dan nilai alfanya itu adalah 0.886. Jadi di mana nilai alfa itu lebih besar daripada nilai R tabel tadi. Maka karena nilai alfa lebih besar daripada nilai R tabel, hal ini dapat diartikan bahwa data ini konsisten atau reliable. Gitu, teman-teman. Dengan begitu kita sudah menyelesaikan dua uji untuk data primer, yaitu yang pertama uji validitas dengan kesimpulan bahwa data tersebut adalah konsisten, dan yang kedua kita sudah melakukan uji reliabilitas di mana dapat disimpulkan bahwa data tersebut konsisten dan reliable. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan langkah-langkah dalam melakukan uji deskriptif terhadap data sekunder. Bisa dilihat pada layar bahwa di sini saya mempunyai 15 data sekunder pada periode tahun 2020 yang rasionya terdiri dari ROA, ROE, EPS, dan return saham. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabulasi data dalam bentuk Excel yang hasilnya akan terlihat seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita akan mengimport data ini ke software SPSS, caranya dengan membuka aplikasi software SPSS, lalu klik File, klik Import Data, kita pilih yang Excel, lalu cari data sekunder yang kita punya, klik Open, dan tunggu beberapa saat, maka akan muncul preview terhadap data yang tadi. Jika sudah benar, kita klik OK.
Lalu di kolom data view ini kita rapikan sedikit tabelnya. Jika sudah rapi, kita klik variable view, dan untuk kolom nomor, nama, dan tahun ini tipenya kita ganti menjadi sering karena tidak diuji. Jika sudah, langkah selanjutnya kita harus memastikan bahwa measure pada kolom X1, X2, X3, dan Y itu sudah scale. Jika belum, seperti X1 ini, kita ganti dulu tipenya menjadi numerik. Lalu measure-nya baru bisa kita ganti menjadi scale. Lalu, jika sudah, kita kembali ke data view. Dan kita akan melakukan uji deskriptif pada data ini dengan cara mengklik Analyze, klik Descriptive Statistics, klik Deskriptif, lalu klik Ctrl A untuk memindahkan semua data ini ke kolom variabel. Lalu klik Options untuk memastikan bahwa kolomean, standard deviation, minimum, dan maksimumnya itu sudah tercentang. Jika sudah benar, kita klik Continue. Lalu klik OK, dan akan muncul output dari hasil uji deskriptif data sekunder tersebut. Kita bisa lihat di sini hasil ujinya. Baik, sekian presentasi data primer dan data sekunder saya hari ini. Saya Naomi Esti pamit undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.